Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Yesus berkati gereja Tuhan Oti. Haleluya, amin. Happy birthday HOT, God bless you. Selamat ulang tahun gerejaku, Tuhan memberkati. Bye. Shalom adik-adik Super Kids. Apa kabarnya pagi hari ini? Apa kabarnya? Oh, luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita salam Super Kids. Bangkit berdiri semua ya, para laskar-laskar Kristus. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi ya, Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yesus, amin. Iblis, no, wacha. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita awali semua dengan berbicara kepada Tuhan Yesus. Semuanya ikuti Kak Firda ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, kita akan lagi pujian Aku Istimewa ya. Semua berharga di hadapan Tuhan. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu.
ikuti gerakan Kak Firda. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya culik, matanya culik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya culik, matanya culik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke adik-adik, yuk kita lanjut memuji Tuhan. Kita joget sama-sama dengan Kak Firda ya. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, jempolnya adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi dari awal lagi ya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi adik-adik dan Kak Firda ya. Oke adik-adik, yuk yang berdiri kita duduk. Yuk duduk, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan semua baik.
untuk masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyi dari awal lagi ya, adik-adik, sungguh-sungguh yuk. Semua pejamkan matanya, kita nyanyi sungguh-sungguh. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya adik-adik, kita menyembah Tuhan, kita katakan semua baik, kita katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik bagiku. Kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik bagi saya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Halo, Shalom semua Super Kids. Happy Sunday buat kalian semua. Luar biasa, tadi udah diberkati ya semuanya dengan pujian penyembahan bersama Kak Firda. Thank you Kak Firda sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Oke Super Kids, sekarang kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kak Nandu berharap kalian semua juga memberikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan, dan kiranya pujian penyembahan kami juga boleh berkenan di hati Tuhan dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami rindu juga kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami buka hati kami siapkan telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian sehingga kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua Super Kids yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke Super Kids, pada pagi hari ini Kak Nando mau mengajak semua adik-adik untuk kita sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Sakeus. Siapa yang masih ingat Sakeus? Wow, ini adalah kisah yang menarik dan mungkin bisa dikatakan terkenal di Alkitab. Dan karena ini adalah kisah yang unik, di mana seorang Sakeus yang badannya pendek, yang pernah memanjat pohon ara, demi dia bertemu dengan Tuhan Yesus, karena dia punya kerinduan untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan dia pengen tahu
orang apakah Tuhan Yesus itu, seperti itu. Nah, adik-adik, Kak Nando percaya kalian juga punya suatu kerinduan dalam hidup kalian, ataupun harapan, cita-cita, atau keinginan. Mungkin ada di antara kalian yang punya kerinduan atau keinginan, oh Kak, aku lo pengen berlibur ke Paris, misalkan seperti itu. Oh Kak, aku lo punya harapan di semester ini aku punya nilai bahasa Inggris itu 100. Selama ini aku belum pernah nilai 100, Kak. Aku pengen lancar berbahasa Inggris, tapi aku kok susah ya, Kak, untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, itu adalah suatu kerinduan dan harapan kalian. Atau juga ada yang diantara kalian, oh Kak, aku sudah lama loh Kak pengen beli barang ini, tetapi aku belum bisa beli karena tabunganku belum cukup, uangku belum banyak, seperti itu. Nah, tetapi kalian harus belajar dari seorang Sakeus pada pagi hari ini. Sakeus itu punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk melihat Tuhan Yesus, tapi dia punya cara yang unik karena memang orangnya pendek, dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara gampang. Lalu apa yang Sakeus lakukan? Nah, coba kalian buka Alkitab kalian dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau kalian sudah buka Alkitabnya, bisa Alkitab buku, bisa Alkitab di HP juga nggak apa-apa. Kak Nando akan bacakan buat kita semua. Tapi kalian ikuti ya di rumah ya. Oke, Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Kak Nando bacakan secara cepat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badan dia pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Nah, tadi yang pertama ya, kita ketahui bahwa Sakeus ini adalah orang yang kaya. Sebab dia adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah kepala pemungut cukai. Pastinya dia kaya banget dong. Punya rumah besar, punya banyak uang. Wah, kalau mungkin zaman sekarang itu bisa dikatakan dia punya banyak mobil ya. Mobil-mobil yang mahal. Mobil Ferrari, mobil Alphard, mobil Hummer. Semua deh mobil yang mahal. Pasti dia akan koleksi. Karena dia punya banyak uang. Nah, siapa yang mau mobil-mobil mahal? Kak Nando mau mobil mahal. Tapi kalau belum ada sekarang, kita harus bersyukur. Kita hanya ngomong sama Tuhan aja, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini. Nah, si Sakeus ini punya banyak harta adik-adik. Dia orang kaya, dia kepala pemungut cukai. Dan yang unik pada dia, Sakeus ini adalah orangnya pendek. Dia kecil adik-adik. Nah, makanya ketika Yesus datang masuk ke kota Yeriko, nah Sakeus itu dengar nih, oh Tuhan Yesus lagi datang tuh, nanti pasti lewat sini. Tapi Sakeus ini kan karena badannya kecil, orangnya pendek, ketika dia mau ketemu Tuhan Yesus, dia mau melihat Tuhan Yesus, dia kalah tuh sama orang banyak. Karena setiap kali Tuhan Yesus datang, banyak orang berbondong-bondong ingin ketemu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu si Sakeus yang orangnya kecil itu susah untuk bertemu Tuhan Yesus. Tetapi Sakeus menyerang enggak? Oh enggak, tadi dikatakan di sana memang waktu dia berusaha pertama kali, dia gagal untuk bertemu Tuhan Yesus. Sebab apa? Dia kalah sama orang banyak. Bayangkan nih, misalkan kalau Abe nih berjalan di suatu tempat ketika ada keramaian mau bertemu seorang Pak Jokowi.
Pasti Abe nggak bisa. Karena apa? Abe kan kecil. Sementara yang datang itu banyak orang mau ketemu Pak Jokowi. Kira-kira demikian yang dialami oleh Sakeus. Lalu dia gagal. Tetapi yang bagusnya adik-adik, Sakeus tidak menyerah. Dia lalu berpikir apa yang harus dia lakukan. Nah, kita mau belajar dari dia. Ada 2 hal yang Kak Nando mau bagikan kepada kalian. Apa yang Sakeus lakukan? Yang pertama, Sakeus tidak menyerah, tetapi dia berpikir cerdas. Nah, seringkali kan kita ketika sudah tidak bisa melakukan apa yang harus kita capai seperti itu ya, misalkan dalam mata pelajaran, kita langsung nyerah, udah deh aku nggak bisa lagi, aku nggak bisa hitung-hitungan, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa menghafal sejarah. Kita langsung nyerah tuh. Padahal harusnya kita seperti Sakeus, kita harus lebih berpikir cerdas. Nah, dan itu akan membuat kita tidak menyerah, tetapi tetap berjuang. Kalau kita susah dalam hal itu, harusnya kita harus lebih banyak belajar, misalkan seperti itu. Kita harus lebih banyak membaca, kita harus lebih banyak berbicara bahasa Inggris, kita harus lebih banyak berhitung, supaya kita pintar dalam semua mata pelajaran itu. Dan Sakeus ketika sudah tidak berhasil bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia berpikir lagi, dia berpikir cerdas apa yang harus dia lakukan, lalu dia berlari mendahului semua orang itu. Ketika dia berlari mendahului semua orang itu, nah, di sanalah dia melihat sebuah pohon yang namanya pohon ara. Dan dia berpikir, pasti nanti Tuhan Yesus lewat sini, apa yang harus aku lakukan? Lalu dia berpikir, aku harus memanjat pohon ini. Kira-kira seperti ini gambarnya, lihat. Nah, lalu dia memanjat pohon itu adik-adik. Tetapi waktu mau memanjat pohon itu gampang nggak? Enggak, orang badannya pendek, kecil, gimana sih mau manjat pohon ara itu? Nggak gampang loh memanjat pohon. Siapa yang pernah panjat pohon? Nah, Kak Nando bisa nggak? Bisa, karena udah terbiasa memanjat pohon. Tetapi gampang nggak? Nggak gampang. Nah, apalagi buat Sakeus yang orangnya pendek, kecil. Lalu apa yang dia lakukan? Yang kedua, Sakeus itu orangnya kreatif. Apa yang dia lakukan Kak supaya dia bisa manjat pohon? Dia ngambil tangga kira-kira ya. Dia harus membuat tangga di pohon itu, lalu dia bisa naik ke pohon. Dia harus naik tangga dulu, terus bisa sampai ke ranting pohon. Lalu sampailah dia di pohon. Lalu ketika Yesus lewat, nah, dia sudah berhasil adik-adik. Dia sudah bisa melihat Tuhan Yesus. Dan bukan hanya dia yang melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun melihat Sakeus. Dan waktu itu Sakeus bilang apa? Dikatakan seperti ini. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah sebab aku akan menumpang di rumahmu hari ini. Luar biasa nggak adik-adik? Keinginan Sakeus untuk bertemu Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bertemu, tetapi Tuhan Yesus bilang, ayo turun, aku mau ke rumahmu. Bahkan Yesus makan bersama-sama dengan Sakeus di rumahnya. Dan pada waktu itu tuh orang-orang pasti bersungut-sungut. Karena apa? Karena Sakeus itu kan pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dianggap orang berdosa karena memeras harta orang. Kok Tuhan Yesus mau sih bahkan makan di rumahnya Sakeus? Lihat apa yang membuat itu. Karena Sakeus orangnya apa? Ketika Sakeus punya suatu keinginan kerinduan, punya suatu kerinduan untuk bertemu Tuhan Yesus, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, tetapi dia terus berpikir cerdas dan dia melakukan hal-hal yang kreatif. Demi apa? Demi bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Dede, apa yang menjadi kerinduan kalian hari ini? Baik itu mungkin cita-cita dan harapan kalian untuk saat ini, untuk sekolah kalian, mungkin kerinduan-kerinduan untuk berlibur, kerinduan-kerinduan untuk membeli sesuatu yang kalian impikan. Ayo, jangan menyerah. Tetapi
harus tetap berusaha. Ayo tetap kita berpikir berpikir cerdas apa yang harus kita lakukan. Ketika kalian sudah mulai kesulitan dalam belajar di sekolah, ayo jangan hanya nyerah, tetapi lebih berpikir cerdas lagi. Kalian bisa menambah jam kalian belajar, kalian lebih banyak belajar, dan kalian bisa lebih kreatif lagi supaya kalian tidak bosan belajar secara online. Nah, ketika kalian mau membeli suatu barang misalkan, ayo lebih rajin lagi menabung, lebih banyak berdoa, minta sama Tuhan. Harus minta sama Tuhan loh ya. Minta rezeki sama Tuhan supaya rezeki kalian makin banyak melalui berkat yang Tuhan berikan buat papa mama kalian. Kalian juga harus lebih rajin menabung. Pasti bisa beli. Bahkan ketika kalian gak bisa nabung, kalau kalian rajin minta sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan buat kalian. Lihatlah seperti yang dilakukan oleh Zakeus. Dengan segala keterbatasannya, dia menggunakan pikirannya untuk berpikir cerdas dan dia juga berusaha untuk kreatif, maka hasilnya luar biasa. Tuhan Yesus bilang, turun, aku mau singgah di rumahmu. Dan Tuhan Yesus mau makan di rumahnya, bahkan di sana dikatakan keselamatan terjadi di rumah ini. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu sampai Zakeus langsung bertobat loh adik-adik. Tadinya Zakeus orang yang mungkin dibilang orang-orang di situ orang-orang berdosa. Nah, pada malam hari itu juga Zakeus menjadi orang yang diselamatkan Tuhan Yesus sampai hidupnya diubahkan. Makanya Zakeus langsung mengambil uangnya, bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang sudah ku ambil dari orang selama ini, aku akan kembalikan 3 kali lipat, 4 kali lipat hari ini. Wow, luar biasa. Kalau kita mau seperti Zakeus, Tuhan akan kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam diri adik-adik. Siapa yang mau dipakai hidupnya oleh adik-adik, bukan hanya kerinduan, keinginan kalian saja, tapi Tuhan akan pakai hidup kalian. Semua adik-adik Super Kids yang rindu dipakai Tuhan, mulai dari kecil menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna buat keluarga, buat gereja, buat masyarakat. Ayo, mulai kita seperti Zakeus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sesulit apapun kalian hadapi di sekolah, kalau kalian mau terus berusaha, berjuang, bahkan kalian berpikir cerdas, maka Tuhan pasti menolong kalian. Kalau adapun keinginan kalian yang menurut kalian, waduh susah deh aku untuk mendapatkannya, ayo terus lagi berdoa, terus lagi meminta kepada Tuhan. Dan lakukan sesuatu yang kreatif di rumah, apalagi ini kan semua serba online. Pasti kalian bisa cepat bosan. Bagaimana supaya kalian tidak bosan? Ayo kalian belajar yang kreatif. Banyak cara yang harus kalian lakukan. Semisalkan di rumah seperti itu ya. Kalau kalian sudah mulai jenuh belajar, mungkin bisa diselang-selingi kalian bernyanyi, menyembah Tuhan, putar YouTube. Banyak kan lagu-lagu di YouTube. Nah, itu akan membuat kalian itu akan merasa tidak terbeban. Oke? Selamat menjadi orang yang cerdas, selamat menjadi orang yang kreatif, supaya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semua harapan, cita-cita, keinginan kalian, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Yuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kita meresponi firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau melihat contoh dari seorang Zakeus, walaupun dia dengan segala keterbatasan, seorang yang susah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena keadaan fisik yang memang kecil, tetapi di tengah orang banyak, dia punya banyak cara, dia mau berpikir cerdas dan dia tidak menyerah, bahkan dia melakukan sesuatu hal yang kreatif supaya dia boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dengan segala usaha itu kami melihat bahwa Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Kami mau semua Super Kids juga, mungkin mereka yang masih kecil-kecil, banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan di dalam mereka berstudi Tuhan, mengikuti pelajaran di sekolah. Bahkan hari ini
mungkin mereka masih online. Tuhan tolong mereka dengan segala keterbatasan mereka, biar mereka juga boleh menggunakan pemikiran yang cerdas, mereka juga boleh menjadi anak-anak yang kreatif, sehingga mereka tidak bosan dan tidak menyerah dengan segala apa yang mereka juga rindukan, inginkan. Kami berdoa dalam nama Yesus dengan segala Tuhan, kegigihan mereka untuk memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan mewujudkan segala keinginan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hidupi firman-Mu, biar kami menjadi anak-anak yang mau berpikir cerdas dan mau menjadi anak-anak yang kreatif, yang tidak gampang menyerah, tetapi tetap berjuang seperti Zakeus, sehingga Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Super Kids, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, mari kita berdoa untuk Bapak Jokowi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Pak Jokowi Dodo. Engkau berkati Pak Jokowi Dodo ya Tuhan. Tuhan Yesus, supaya juga Engkau jaga anak-anak Pak Jokowi Dodo yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau tolong Pak Jokowi Dodo ya Tuhan. Tuhan Yesus, supaya juga Pak Jokowi Dodo bisa mengatur rakyat Indonesia dengan baik ya Tuhan. Engkau tolong keluarganya, sekitarnya ya Tuhan. Engkau jaga Presiden Pak Jokowi Dodo ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan berkati, haleluya, amin. Anak-anak diberkati Tuhan pada pagi ini. Saya percaya bahwa kalian semua diberkati Tuhan. Luar biasa. Biarlah pada masa muda kita, pada waktu kita masih kecil, pada waktu kita masih anak-anak, pada waktu kita masih remaja, kita belajar untuk percaya firman Tuhan, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya percaya pada waktu kita melakukan semua itu, kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita ya. Mari kita berdoa dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi ini kami semua anak-anak-Mu boleh mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami. Hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang tua kami, menjadi berkat bagi teman-teman sekelas kami, menjadi berkat bagi teman-teman di lingkungan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang anak-anak, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan engkau sebagai anak-anak panah yang siap diluncurkan untuk menjadi senjata dari Tuhan dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberikan hikmat dalam hidupmu, sehingga pada waktu masa mudamu engkau menjadi orang anak-anak muda yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi anak-anak muda lainnya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun dalam kehidupan anak-anak semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati.